Oke, ketemu lagi dengan channel Network Tutorial ya. Sudah lama nggak update. Jadi kali ini saya akan share bagaimana cara setting Nano Station M2 ya, untuk khusus voucheran hotspot ya. Jadi kalau Nano Station M2 dengan settingan biasa gitu ya, pasti nggak akan stabil untuk voucheran gitu ya, karena dia banyak klien yang harus ditangani dengan jarak yang cukup jauh menurut saya ya. Saya di sini menggunakan Nano Station M2. Bentar, saya coba login dulu. Oke, kita coba login. Nah, di sini bisa rekan-rekan lihat ya, di sini Nano Station M2. Jadi untuk settingan Nano Station M2 ini nggak bisa sembarangan ya. Kalau kita hanya asal setting sebagai access point selesai gitu, pasti jaringan akan kacau apabila lebih dari kita sebut saja di atas 10 user gitu ya, pasti jaringan kacau. Nah, untuk menentukan apakah jaringan wifi kita bagus atau tidak untuk user yang terkoneksi ke Nano Station M2 ini, kita bisa cek di latensi ini ya. Apabila latensi hanya 2 digit atau malah 1 seperti ini ya, ini jaringan pasti stabil. Untuk TX RX nya ini hanya 1439 ya, min 39. Jadi TX nya 14 MB dan RX nya 39, CCQ 99 semua ini ya. Jadi ini sangat bagus ya. Jadi untuk, dan juga perlu diperhatikan CCQ dari access point-nya sendiri itu harus di atas 90 ya. Apabila di bawah itu pasti jaringan tidak stabil gitu. Nah, jadi saya sering lihat di forum-forum bagaimana sih cara setting NSM2 agar stabil gitu ya. Nah, ini adalah solusi yang sangat tepat. Kalian harus menonton video ini. Jadi jangan keburu mau jual aja deh, sayang dibeli mahal lalu hasilnya nggak maksimal. Nah, itu bukan perangkatnya nggak masih maksimal ya, tapi mungkin settingan rekan-rekan yang nggak maksimal. Jadi di sini saya mau share bagaimana mengoptimalkan NSM2 sebagai access point khusus untuk handphone ya. Jadi di sini saya pasang di ketinggian sekitar 17 meter ya. Untuk jangkauan itu bisa mencapai hampir 200 meter, dan itu menurut saya cukup stabil. Hanya saja untuk bermain game itu ya lag lah ya, karena untuk jangkauan jarak jauh nggak direkomendasikan untuk game, tapi hanya untuk sekedar YouTube, WA segala macam tetap aman. Seperti itu. Nah, settingan apa saja yang harus dilakukan? Di sini kita buka menu wireless ya. Yang pertama itu kalau untuk koneksi bukan sesama Ubiquiti, AirMax itu harus disable ya. Ini hal yang pertama harus dilakukan, harus disable. Lalu
Di sini kita pilih access point, WDS nya kita bridge saja apabila kita tidak memerlukan WDS ya. Untuk SSID nya terserah Anda. Country nya kita pilih licensed ya. Kenapa? Agar powernya bisa keluar semua dan channel pun semua aktif gitu ya. Modenya BGN mixed ya. CW nya kita pilih 20 karena untuk handphone hanya support 20 mHz ya. Mungkin handphone terbaru sudah support di channel selain 20 ini ya, tapi kebanyakan hanya support 20, jadi kita pilih 20 mHz. Lalu frekuensi yang direkomendasikan, frekuensi itu adalah 1, 6, dan 11. Jadi kalau kita setting access point sebaiknya gunakan frekuensi antara 3 ini ya, 1, 6, dan 11 itu. Jadi untuk frekuensi 246 ini adalah 2462 ini adalah frekuensi 11 ya. Lalu extensionnya kita pilih non, antenanya kita pilih build up 11 dBi ya. Output powernya kita maksimalkan. Nah, lalu ini cukup penting ya, data rate modul ini kita pilih alternatif agar dia tidak mengikuti aturan dari Ubiquiti. Jadi data rate ini memunculkan sesuai dengan sinyal yang didapatkan seperti itu. Lalu TX rate nya ini kita pilih MCS1. Kenapa? MCS1 ini demi kestabilan ya. Jadi untuk handphone nggak perlu limit ataupun TX yang besar. Dia paling kita limit ya, sebut saja kita limit per handphone itu hanya 2 MB. Jadi dengan MCS1 sudah cukup, dan itu akan memaksimalkan CCQ yang didapat klien. Semakin kecil MCS nya semakin besar juga CCQ nanti yang didapatkan dari si klien gitu ya. Jadi MCS nya kita pilih 1 saja. Security nya non ya, karena security sudah diambil alih oleh Mikrotik nya. Lalu yang tidak kalah penting network ya. Kalau network ini standar saja ya, teman-teman pasti sudah tahu settingan standar untuk network. Nah, yang terpenting itu adalah settingan di advance ini. Ini hal yang sangat penting ya. Disinilah sebenarnya kuncinya. Kunci kestabilan itu sebenarnya di bagian ini dan di bagian wireless ya. Untuk RTS threshold-nya itu kita off-kan ya. Rekan-rekan, kita off-kan. Distance-nya kita setting 0. Lalu adjust-nya kita enable ya kan ya. Di sini multicast data allow, multicast admin enable, ini enable ya. Lalu ini di sini sensitive threshold-nya ini artinya di sini saya buat min 80 ya. Jadi artinya apabila sinyal yang didapat klien untuk connect ke access point ini lebih dari minus 80, maka akan ditolak oleh access point. Seperti itu teman-teman. Oke, saya ulang ya. Jadi artinya apabila sinyal yang didapat oleh klien lebih dari minus 80 akan ditolak oleh access point ini. Kenapa kita setting seperti ini? Jika kita memberikan akses klien yang sinyalnya jelek, kita biarkan saja dia connect, itu akan mengganggu user ataupun klien yang terkonek ke access point dengan sinyal yang bagus gitu. Jadi walaupun klien mendapatkan sinyal bagus, tiba-tiba ada yang masuk 1 orang sinyalnya jelek, itu akan mengganggu sinyal yang bagus. Jadi untuk menghindari hari itu kita buat setting min 80, boleh dirubah min 70, terserah kebutuhan teman-teman. Seperti itu.
Jadi semua dibatasi, nggak boleh sembarang masuk ya, kecuali dengan sinyal di bawah minus 80 seperti itu. Lalu bagian service ini nggak terlalu ya, ini boleh setting seperti biasa saja. Lalu di bagian sistem, nah di bagian sistem yang perlu diperhatikan itu firmware-nya, selalu update firmware version yang terbaru ya. Apabila teman-teman masih menggunakan firmware yang lama, sebaiknya segera upgrade ke version yang baru. Oke, jadi itu saja sebenarnya settingan yang simple, tapi memang harus betul-betul diperhatikan ya. Jadi jika kita sudah membuat settingan seperti tadi, saya yakin pasti koneksi internet dengan yang connect ke access point ini akan lebih stabil, saya jamin. Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya. Kalau ada pertanyaan yang masih membingungkan, boleh ditanyakan di komentar. Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan share video ini apabila menurut kalian video ini bermanfaat. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.